Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Cahaya Rancamaya. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai latihan-latihan soal untuk TPS atau tes potensi skolastik. Di sini adalah tentang pengetahuan kuantitatif. Kita langsung saja kita menuju ke latihan soal yang pertama. Jadi nanti sahabat semuanya apabila nanti bertemu suatu soal, ya misalkan ini ada satu soal di dalam UTBK untuk TPS pengetahuan kuantitatif, ada satu soal misalkan 1 dikali 2 dikali 3 ditambah dengan 2 dikali 3 dikali 4 ditambah dengan 3 dikali 4 dikali 5 ditambah dan seterusnya sehingga 8 dikali 9 kali 10. Oke. Nah, kalau kita harus menghitung satu persatu dari bilangan angka-angka ini, misalkan 1 kali 2 kali 3, 6, kemudian 2 kali 3 kali 4 adalah 24, dan seterusnya, itu pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, ketika kita mengerjakan soal-soal UTBK seperti ini, kan waktunya pasti terbatas. Nah, di sini kita perlu tips atau cara cepatnya, ya asalkan bentuk soal kurang lebih seperti ini ya, bentuk soal kurang lebih seperti ini. Itu yang pertama kalian lakukan adalah perhatikan kelompok angka yang terakhir, yaitu 8, 9, dan 10. Oke ya, ada 8, ada 9, dan 10. Nah, kalian kalikan lagi satu angka, setelah angka 10 ada angka 11. Kita kalikan dengan 11, kemudian kita bagi dengan jumlah angka ini. 8, 9, 10, 11 ada 4. Artinya kita bagi dengan 4. Gitu. Nah, setelah itu kita hitung, 8 bagi 4 itu adalah 2, ya kan? Kemudian 2 kali 9 adalah 18, 18 kalikan 10, 180, 180 dikalikan dengan 11. Nanti teman-teman atau sahabat saya Rancamaya sekalian akan dapatkan hasil dari 180 kali dengan 11 adalah 1980, ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah 1980. Sebenarnya teman-teman atau sahabat Cahaya Rancamaya sekalian, kalau menemukan angka perkalian 11 seperti ini, ada cara cepatnya juga. Ini saya kasih tambahan ya, tips tambahan. 180 dikalikan dengan 11. Nolnya kita simpan dulu. Itu 18 kalikan dengan 11 ya. 18 kali 11. Caranya itu gampang. Yang pertama adalah kita tulis lagi 1 dan 8. 1 dan 8. Nah, angka tengahnya itu adalah hasil penjumlahan dari 1 plus 8 nih. 1 tambah 8 berapa? 9. Jadi hasilnya adalah 18 dikalikan dengan 11 itu 198. Nah, tadi kita kan nyimpen 01 kan, jadi hasilnya adalah 1980. Ingat-ingat ya, cara cepat kita menghitung perkalian dengan angka 11. Oke, 180 dikalikan 11, artinya kita ambil 18 saja, nolnya kita simpan, kemudian 18 kita kalikan dengan 11. Kita tulis angka satunya dan 8, depan dan belakang. Nah, tengah-tengahnya angkanya itu adalah hasil penjumlahan dari 1 ditambah dengan 8 sampai dengan 9. Hasilnya adalah 1980. Oke, itu untuk nomor 1. Kita lanjutkan kembali untuk latihan soal untuk nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 ini soalnya hampir mirip dengan soal di nomor 1 tadi ya. Sama, mirip. Jadi di sini kita bisa menghitungnya dengan cara seperti tadi. Cuma di sini ada perbedaan, yaitu di masing-masing kelompok angka ini ada angka 2 tambahan 1 nih. 1, di sini 2. Ini ada 2 juga ya. Ini ada 2-nya juga, ini 2-nya juga di sini. Nah, ini kita keluarkan dulu angka 2-nya. Di 2, ya kan? Dikali dengan ini 1, dikali 2, dikali dengan 3, ditambah dengan 2 kali 3 kali 4, ya kan? 2 kali 3 kali 4 ditambah dengan 3 dikali 4 kali 5 ditambah dengan terakhir 5 kali 6 kali 7 gitu. Oke. Nah, untuk menghitung angka yang di dalam kurung ini caranya sama seperti tadi. Kita cukup perhatikan angka yang terakhir ini 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7 kita kalikan satu angka setelah itu ada 8 dibagi dengan jumlah angka ada berapa? Ada 4, bagi dengan 4. Gitu. Oke ya. 5 dikali 6 kali 7 kali 8. Kita dapat ini
8 dengan 4 hasilnya adalah 2, ya kan? 8 bagi 4 2. 2 dikalikan dengan 5 adalah 10. 10 dikalikan dengan 6 kali 7 42 kan? 40 dikalikan 10 adalah 420. Nah, 420 ini adalah hasil dari penjumlahan di angka-angka yang di dalam kurung ini. Nah, kita kalikan dengan angka 2 ini, ya kan? Dikalikan dengan 2, jadi hasilnya adalah 420 dikalikan 2 adalah 840. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang A, 840. Oke. Jadi sangat mudah sekali teman-teman dan sahabat saya rancama sekalian. Kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Maaf. Nah, ini. Di soal ini kita diberikan suatu penjumlahan dengan angka-angka yaitu 1. Ya kan, 1 ditambah dengan 1 plus 2 ditambah dengan 1 plus 2 plus 3 ditambah dengan dan seterusnya hingga 1 plus 2 plus 3 dengan plus 10. Ya. Yang pertama teman-teman perhatikan pola angka-angkanya. Perhatikan angka 1 di masing-masing kelompok angka ini. 1 di bagian sini hanya ada 1, ya kan? Ini ada satunya juga 1, ini ada 1 juga. Hingga di kelompok yang paling akhir dari satunya juga ada. Jadi angka satunya di sini ada 10 totalnya. Jadi 1 hingga plus 1 plus 2 ditambah 1 plus 2 plus 3. Nanti pasti ada 1 plus 2 plus 3 plus 4. Dan tambah lagi dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dan seterusnya hingga 1 plus 2 plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 10. Jadi angka satunya ada 10. Berarti ada 1 dikalikan dengan 10. Nah, kemudian setelah itu ada angka 2, ya kan? Ada angka 2. Angka 2 itu dimulai dari sini, ya kan? Jadi angka 2-nya nanti ada berapa kira-kira? Ada 9. Angka 2-nya ada 9. Karena di sini kan nggak ada tuh. Berarti angka 2-nya ada 9. Gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah angka 2 ada berapa? Angka 3. Nah, 3-nya ada berapa nanti? 3-nya pasti ada 8. Gitu. 3-nya ada 8. Ya. Jadi ini polanya nanti angka yang depan itu akan menurun, ini 1, 2, 3, 4 itu akan naik dan yang belakang ini akan turun, ya kan? 10, 9, 8, ya kan? Kalau kita tambahkan lagi ini 4 pasti dikalikan dengan 7, ya. Kemudian 5 dikalikan dengan 6. Nah, nanti 6 balik lagi dikalikan dengan 5 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya berpola, ini sama, nanti hasilnya sama. Ini kan kita ambil yang setengahnya aja di sini, gitu kan? Yang ini aja. Karena nanti setelah ini ada 6 kali 5, kemudian ada berapa? Ada 7 dikalikan dengan 4, ya kan? Kemudian ada ditambah lagi dengan 8 dikalikan 3, kemudian ditambah lagi dengan 9 dikalikan 2, dan 10 dikalikan 1, ya. Jadi ini kan kebalikan aja sebenarnya, ya enggak? Sama semua, gitu kan? Nah, kita cukup kita hitung yang pola yang pertama saja, yang ini. Tinggal 5 dikalikan 6 ya, kita hitung yang ini aja. Oke. Nah, kita hitung satu persatu ya, ini 10, ya kan? Ditambah dengan 18, ditambah dengan 24, ditambah dengan 28, ditambah dengan 30. Kita hitung, ini dengan 10 dengan 30 ada 40, 40 ditambah dengan 18 ditambah dengan 28 itu adalah 46, ya enggak? 46 tambah dengan 24 hasilnya adalah 110, ya kan? 40 tambah 46 tambah 24 01, ya kan? Hasilnya pasti adalah 110. 110 itu kan baru setengahnya, kita kalikan dengan 2. Itu. Jadi 110 kita kalikan dengan 2, itu hasilnya adalah 220. Jadi hasil daripada penjumlahan ini adalah 220. Jawaban yang sesuai adalah yang D. Gitu. Gampang. Oke. Jadi intinya sahabat saya rancama sekalian intinya adalah kalian harus sering-sering berlatih soal-soal untuk UTBK, ya. Karena dengan semakin sering kalian itu berlatih soal itu kalian akan terbiasa menghadapi atau menjumpai soal-soal seperti ini. Jadi dan ketika kalian benar-benar menghadapi untuk SBMPTN, UTBK seperti itu, kalian kalau misalkan mendapati soal-soal seperti ini, jadi sudah terbiasa, ya kan? Caranya bagaimana sudah terbiasa. Beda kalau kalian hanya belajar sekali 2 kali dah selesai, nggak seperti itu. Terus secara rutin belajar.
atau latihan-latihan soal seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk nomor selanjutnya teman-teman semua, yaitu ini. Ini nomor 4 ya, jadi ada suatu nilai dari 1/103 dikali dengan 104 ditambah dengan 1/104 dikali 105 ditambah dengan 1/105 kali 106 ditambah dengan 1/106. Nah ini pecahan, penjumlahan pecahan tetapi dengan berpola yang bagian penyebutnya ini ya. Yang pembilang semuanya sama, angka 1 semua, kemudian bagian bawah adalah hasil perkalian antara angka seperti angka adik kakak gitu. Misalkan ini 103 dengan 104 ya, 104 dengan 105, 105 106, terakhir sendirian 106 gitu. Oke. Nah caranya adalah kalau ada seperti ini, kalau kita hitung satu persatu, 103 kali 104, 104 kali 105 itu pasti lama. Belum lagi nanti kita harus menyamakan penyebutnya, itu pasti butuh waktu yang lama. Jadi untuk cara cepatnya adalah kalian cukup ambil angka terkecilnya aja, ada 1/103. Udah, itu aja. 1/103. Jawaban yang E. Kok bisa? Ya, gitu kan. Yuk kita buktikan ya. Kita buktikan dengan angka yang lebih sederhana. Gitu, ya. Jadi kalau ada seperti ini, kalian mencari jawaban. Ya, mencari jawabannya adalah ambil angka yang paling kecil. Ini kan 103, berarti hasilnya adalah 1/103 yang E. Ya, caranya adalah bagaimana kita membuktikan bahwa jawabannya itu. Kalau misalkan ada seperti ini, 1, 2 dikalikan dengan 3 per 3 dikalikan dengan 4 ditambah dengan 1/, ya kan? 4 dikalikan dengan 5 tambah 1/, berapa? 4 kali 5 berarti setelah ini ada 1/5 gitu ya. Nah sekarang adalah kita hitung penyebutnya masing-masing. 1/6 ditambah dengan 1/12 ditambah dengan 1/20 ditambah dengan 1/5. Nah 6, 12, 25 berarti kita samakan menjadi 60 ya kan. 60 berarti ini 10/60 yang 1/6 ya. 1/12 berarti adalah 5/60. 1/20 itu berapa? 1/20 itu berarti adalah 3/60. Nah 1/5 berarti 1/5 itu adalah 12/60 gitu. Oke. Nah sekarang kalau ini penyebutnya sudah sama semua 60 semua, tinggal kita jumlahkan pembilangnya gitu kan. Jadi kalian jumlahkan 10 tambah 5 adalah berapa? 15. Ini kan 15 nih ya kan, 15. Kemudian 3 sama 12 berapa? 15. Oke. 15 tambah 15 adalah 30. 30/60 kalau kita sederhanakan berarti kan masing-masing itu dibagi dengan 30. 30 kalian bagi dengan 30 itu adalah 1, 60 kalikan 30 itu 2. Jadi jawabannya adalah setengah ya. Jadi kalau ini dengan cara cepat tadi kita cuma mengambil angka yang paling kecil tadi, sama kan? Setengah. Gitu. Oke. Itu cara cepatnya ya. Dengan syarat bahwa soalnya kurang lebih polanya seperti ini ya. Polanya harus seperti itu, dengan pembilang semuanya sama 1, kemudian bagian bawah penyebutnya adalah perkalian dari angka misalkan berurutan 103, 104, 104, 105, 105, 106 ditambah dengan angka yang terakhir penyebut yang terakhir adalah satu angka. Oke, kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya, soal yang kelima ya, soal terakhir di pembahasan kita kali ini. Nah, kalau misalkan kalian di sini ada ada suatu, jika nilai X adalah sama dengan 0,625 per 0,875 dan Y sama dengan 6/7, maka di sini adalah kita mencari korelasi antara X dan Y. Apakah X itu lebih besar dengan Y, atau X lebih kecil daripada Y, atau X itu sama dengan Y, atau X plus Y sama dengan 1, atau X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita rubah dulu X-nya ini. X kan adalah sama dengan 0,625 per 0,875. Oke, kita rubah desimal ini menjadi pecahan dulu. 0,625 itu, ya kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan, itu kan 625 per 1000, ya.
kita bagi dengan berapa? Bagi dengan misalkan dibagi dengan 25, ya kan? Berarti kan 25 per berapa di sini? 25 kali 25 itu kan 625. Kemudian 1000 dibagi 25 adalah 40, ya. Kemudian dibagi berapa ini? Dibagi dengan 5 masing-masing. 25 bagi 5 adalah 5, 40 bagi 5 adalah 8. Sehingga 0,625 adalah 5 per 8. Oke. Kemudian kalau 0,875 itu sama 875 per 1000, ya. 1000 tadi kan 40. Kalau 875 dibagi dengan 1000 itu kurang lebih 875 bagi dengan 25 berarti 25 dikali 4 kali 8 itu adalah 32 ditambah 3 adalah 35. Bagi 5 lagi sama. Ini bagi 5 adalah 7, 40 bagi 5 adalah 8, ya. Jadi hasilnya nanti adalah X-nya itu adalah kalau kita rubah dalam bentuk pecahan 5 per 8 per 7 per 8 itu sama dengan 5 per 8 dikalikan dengan 8 per 7. Ini coret-coret tinggal 5 per 7. Jadi ke situ kita dapatkan X sama dengan 5 per 7 dan Y adalah 6 per 7, ya kan? Penyebutnya sama, pembilangnya beda. Bisa langsung kita simpulkan bahwa X lebih kecil dibandingkan dengan Y. X lebih kecil daripada Y, berarti jawabannya adalah yang B. Itu. Oke, sahabat Cahaya Rancama sekalian, kurang lebih untuk pembahasan kita di dalam kesempatan kali ini mengenai latihan-latihan soal untuk persiapan UTBK ya, untuk TPS, tes potensi skolastik untuk pengetahuan kuantitatif. Cukup sekian, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat Cahaya Rancama sekalian. Bisa di-share kalau ini memang bermanfaat bagi sahabat Cahaya Rancamaya. Kemudian like juga apabila kalian belum subscribe, segera subscribe channel YouTube ini karena insya Allah melalui channel YouTube ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kalian semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.